Yah, gue baru aja nonton 12 episode Kusuria no Hitorigoto. Anime ini akan menceritakan tentang dukun. Iya kan, ini dukun kan. Kalau orang zaman dulu sih bilangnya dukun ya, bernama Mao Mao. Sebelum dia nyasar ke kerajaan, Mao Mao ini diculik dan dijual ke area kekaisaran. Di sana dia jadi pelayan, dan suatu hari ada misteri suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter yang ada di sana. Mao Mao menyadari sesuatu dan menulis pesan secara diam-diam ke putri atau dayang atau apalah itu namanya ya kan, gua nggak hafal istilahnya. Anak dari selir ini sakit dan mokat, lalu menyalahkan ke selir yang satunya kalau dia adalah sumber dari masalah ini pasti kutukan. Yah, namanya orang zaman dulu ya kan, masih percaya dengan hal seperti itu, percaya dengan kutukan atau hal-hal mistis ya kan. Terus mau ngirim pesan itu lalu ketahuan, dan jadilah dayang si selir ini yang difitnah sama selir satunya. Beliau akhirnya mendapatkan pekerjaan yang enak ya kan, dari dijual ya kan jadi dayang anjir. Kalau kesan awal gue nonton anime ini cukup menarik, tapi itu sampai di episode 4 aja, karena nggak tahu kenapa gue kok mulai bosen dengan episode selanjutnya. Oke, di episode awal kita diceritakan kayak wah keren juga nih mau. Tapi di episode selanjutnya karena kita sudah tahu dia mau apa atau bagaimana, jadi terasa membosankan. Yah, di episode 5 sih ini cuma perkenalan susunan keluarga kerajaan saja. Terus di episode 6 kok bisa mau tahu atau kepikiran kalau selir bocil ini punya alergi ya kan. Kayak kurang masuk akal aja gitu. Iya sih ada gestur garuk-garuk, tapi kalau gue mikir ya memang gatel aja gitu. Tapi kok beliau bisa tahu ya kan. Agak di luar nalar juga ini mau. Kalau menurut gue ya kan. Luar biasa, berotak senku cuy. MC is MC. Tapi gila ya, dari episode yang terasa membosankan tiba-tiba ada hal yang di luar nalar di episode 11-nya. Runtutan masalah atau kejadian yang ada di episode sebelumnya ternyata adalah persiapan untuk episode ini. Yah, kalian mending lihat sendiri ya kan. Yang maksud gue itu kayak gimana. Jadi ini lumayan worth it. Yah, untuk kasus misteri yang ada kayaknya simpel dan remeh gitu bagi kita yang sudah hidup di zaman modern. Tapi bagi orang yang hidup pada zaman itu, ini lumayan mengerikan. Apalagi sering dikaitkan dengan hal-hal di luar nalar. Untuk animasi kalau kata gue ya udah gitu, tidak ada yang spesial kayaknya. Dan di episode 12 itu animasinya sangat mengwadau sekali ya. Harusnya ini semua background 3D kan. Yah, kalau backgroundnya 3D itu episode 12 pas mau lari-lari itu animasi apa animasi. Dibilang jelek ya udah, kalau dibilang bagus ya nggak gitu ya kan. Tapi animasi yang paling buat gua berkesan itu ada di episode 4. Bukan yang adegan mau ditendang atau diusir ya kan. Tapi adegan mau pas pegang alat makan atau pas nunjuk resep buat si selir yang sakit. Terus tangan chefnya pas motong. Pergerakan mau dan para dayang. Mau pas sama Jishi. Mau pas mau ngasih makan selir yang sakit. Mau nyolek muka nih selir. Mau marah sama nih dayang. Mau tidur di sofa. Nih selir flashback sama bayinya. Mau habis bisikin nih dayang. Yah, pokoknya itu di mata gua kayak animasinya unik sekali. Kok kayak beda dari yang lain. Coba deh bandingin sama episode yang lain. Pasti nih episode 4 kayak beda sendiri animasinya. Kayak yang buat itu beda orang gitu. Atau cuma perasaan gua aja. Coba deh di komen di bawah ya kan. Kalau ada yang merasa episode 4 ini kayak animasinya itu beda. Untuk visual ya oke lah standar untuk anime seperti ini. Apalagi itu background ramai sekali, memberi kesan hidup di dalam lingkungan kerajaan. Dan untuk kameranya lumayan dramatis ya, kalau pas mau sama GC berdua. Untuk musik tidak sewah anime Frieren, tapi vibe-nya sudah Cina sekali. Jadi gua nggak protes ya kan. Rekomen atau tidak ya, kalau kalian suka misteri ringan seperti gua, lumayan asik untuk ditonton. Karena tidak terlalu mikir lah kalau di gua. Tapi kalau kalian membayangkan misteri yang wah atau bagaimana, kayaknya anime ini tidak terlalu rekomen. Tapi bagus gitu. Rating gue di anime ini 8 aja lah. Yah, nanti mungkin gue bakal bahas kenapa rating anime ini tidak bisa setinggi Frieren dan hype-nya kalah sama anime Frieren. Padahal dari segi cita animasi sudah lumayan oke loh dan mungkin setara dengan Frieren. Tapi mungkin ada beberapa kekurangan yang ada di anime ini dibanding anime Frieren. Yah, cobalah nanti gue bahas ya kan. Dan ya, kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa follow dan like video ini. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye, yo.